Jumpa kembali dengan kami dari Gereja Injili Firman Tuhan. Hari ini kita ditemani oleh hambanya Bapak Pendeta Advendi Hasibuan. Dan kita akan melanjutkan tentang paradok Paulus. Dan hari ini temanya apa, Pak? Bebas untuk tidak melakukan kebebasan. Wow, bebas tapi untuk tidak melakukan kebebasan. Ya. Luar biasa. Nanti kita akan membahasnya. Sebelum itu kita mulai dengan doa. Selalu bersyukur kepada Tuhan yang memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh membagikan sesuatu bagi sahabat-sahabat kami, dan kami boleh percaya Tuhan tolong kami memberikan hikmat marifat bagaimana kami berbicara, bagaimana kami menyelesaikan semua ini. Tuhan tolong kami semua, tolong hambanya dan tolong semua yang mendengar, supaya kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami doa dan kami serahkan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Bagaimana nih Pak? Bebas. Untuk mendasari diskusi kita hari ini, Ya. Untuk bicara tentang paradok Paulus yang episode kesekian ini, mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, Iya. tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya. Jadi Oh, ada kata-kata hamba. ya, Hamba ini lawan katanya bebas kan? betul. Ya. Jadi kita di sini diminta, dinasihatkan oleh Paulus untuk tidak diperhamba oleh segala sesuatu. Ya. Nah, diperhamba ini macam-macam, bisa lewat kebiasaan atau habit, bisa dilewat macam-macam aktivitas, dan juga mungkin pemikiran-pemikiran yang terbelenggu juga. Itu juga, Iya. ya, Itu itu diperhamba juga. perhamba. Nah, jadi di sini ada konsep hamba, ada konsep kebebasan di sini ya. Nah, masalah kebebasan ini sebetulnya adalah karunia manusia yang sejak zaman kuno sampai zaman internet ini selalu diperjuangkan. Ya, betul. Manusia tuh ingin menjadi manusia yang bebas. Bebas. Jadi orang itu paling tidak suka kalau ada kebebasannya dikekang. atau terganggu. Pasti Betul. akan rame-rame orang protes dan mendukung Iya. untuk terjadinya kebebasan itu, Kebebasan. ya kan? Dan ini memang manusia karunia oleh Tuhan kebebasan, ya. Hendak bebas. Iya. Tetapi sikap kita terhadap kebebasan ini Paulus memberikan pandangan berbeda. Iya. Ya, dalam konteks kekristenan, ya, Paulus menyampaikan hal tentang kebebasan ini. Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah bahas tentang merdeka tapi hamba yang dimerdekakan. Ya, Ya. saya lupa episode keberapa di situ ya. Ya, jadi dikatakan bahwa kita yang dibelenggu oleh dosa itu dibebaskan oleh Tuhan Yesus dengan karyanya di kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari belenggu dosa, tapi pada saat yang bersamaan kita menjadi hamba terhadap kebenaran. Ingat, status kita ini hamba kebenaran. Jadi kita ini bebas dari hamba dosa. Ya, atau sebagai manusia kita ini adalah orang yang bebas. Amin. Ya, kita mau makan apa hari ini terserah kita dong. Betul. Apakah Tuhan intervensi itu? Enggak. Ya kan? Tadi kita makan ayam geprek itu, Iya. apakah Tuhan bisa intervensi? Enggak. Nggak bisa kan? Kita Iya. ini manusia ada kebebasan. Tetapi Paulus mengingatkan kita, walaupun kita bebas, ya, kita ini juga hamba kebenaran. Ya. Nah, Paulus juga ingin mengajarkan kita bagaimana kita mengelola gaya hidup kita ini. Gaya hidup di dunia ini macam-macam, Pak. Ada yang hobinya sepedaan, ada hobinya menanam, ada hobinya melihara bunga, ternak lele, ternak apa segala macam, bebas. Betul. Ya kan? Bebas. Tadi ayat mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna.
Iya. Segala satu halal bagiku, tapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Itu di dalam 1 Korintus pasal 10. Nah, ayat 12. Oh. Nah, sekarang kita akan lihat penegasan Ayat yang 23. sama seperti dengan ayat itu di 1 Korintus 10 ayat 23. Betul. Silakan Pak. Nah, saya bacakan. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh kan? Benar. Boleh. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Boleh nggak Bapak punya mobil 10? Boleh. Boleh. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya. Benar. Ya. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya. Membangun nggak? Ya. Nah, yaitu. Nah, Jadi ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan dengan akal pikiran kita supaya kita ini punya hikmat, amin. punya wisdom. Wisdom. Ini kan masalah gaya hidup ini kan perlu ada wisdom di situ. Perlu, Pak. Ada Ya. batasan-batasan. Merokok boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi- yang melarang merokok di mana? Hah? Di Di pom bensin. Di pom bensin. Ya kan? Silakan kan? Silakan. Tapi juga Alkitab nggak menuliskan boleh merokok kan? Iya, tapi Alkitab bilang barang siapa yang membinasakan dirinya akan dibinasakan Tuhan. Iya. Arti katanya kalau kita merokok kan sengaja membuat suatu penyakit, Iya. membinasakan diri. Iya. Nah, itu Tuhan akan binasakan. Berarti menurut ayat ini ya kan tidak berguna Ya, atau apa namanya segala sesuatu diperbolehkan, diperbolehkan tapi bukan segala sesuatu membangun. membangun. Nah sekarang kan orang bisa mendefinisikan membangun itu seperti apa? Ya, Spektrumnya banyak, Betul. macam-macam pendapat terhadap itu. betul. Ya kan? Nah oleh karena itu di sini penting sekali kita selalu berhubungan dengan Roh Kudus. Betul, minta Ya kan? hikmat apa Minta maksudnya, hikmat, ya. membangunnya itu apa. Betul. Nah, itu. Jadi ini Paulus mengajarkan kita bagaimana menyikapi sesuatu Ya. yang diperbolehkan dan bebas itu. Ayat 24. 24 nih. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, Ya. tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Iya. Wow. Saya bebas, Ya. ya kan? Tapi apakah dengan kebebasan saya akibatnya orang lain merasa rugi? Rugi. Ya. Ya. Misalnya gini, saya kan pernah cerita, saya makan berlima, Ya. makan masuk ke restoran yang ada babinya, ya kan? Tapi saya makan itu dengan teman yang agamanya yang tidak boleh makan babi, Oh iya. duduk di sebelah saya. Ya. Teman-teman saya yang lain pesan aja sate babi, sup Bakut, babi, ya. bakut segala macam lah. Saya kan harus menjaga nih teman saya, Betul. ya kan? Ya. Saya bebas nggak makan babi? Bebas. Tapi kalau saya makan Ya. di depan saya, Di depan sahabat. melihat bahwa saya pesan ordernya itu kan, ya dia tahu saya makan babi. Kira-kira ini orang nyaman gak duduk sebelah saya? Yang nggak nyaman. Kan dibacain sama si pelayannya. Iya. Ordernya apa Pak? Ya saya pesan babi. Iya, iya. Pasti nggak nyaman. Ya, mungkin kalau makan itu kebebasan tuh bertanya dulu. Iya. Pak izin saya makan ini. Iya. Nah, Jangan mentang-mentang karena saya ini bebas, Bebas. ya kan? Saya- Orang lain menjadi ya terganggu. Tapi- Oleh karena itu di sini memang berkali-kali Paulus mengatakan kalau saya menjadi jangan sampai apa yang saya lakukan ini menjadi Batu sandungan. batu sandungan kepada orang lain. Orang lain. Jangan sampai nanti Injil ditolak gara-gara saya ini. makan itu. Ya, makan. Saya bebas nggak minum alkohol? Bebas. Tapi kalau saya minum alkohol di depan saya ini orang yang saya sering khotbahin, jemaat yang saya sering khotbah, gimana dia melihat saya? Iya, seperti itu? iya. Ya, jadi menyikapi kebebasan ini juga harus dengan bijaksana ya. Sana. Ayat 25, kamu boleh? 25. Ayat 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging Silakan. tanpa mengadakan pemeriksaan. Boleh nggak makan Boleh. kelelawar? Boleh. Boleh, Onel senang banget makan kelelawar. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena Nah, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. iya, Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan Dan? undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati-hati nurani. iya. Ya. Terus ada apa? Tapi kalau Oh. seseorang itu berkata kepadamu, Itu. itu persembahan berhala, Janganlah kamu. janganlah engkau memakannya. Oleh karena
dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati Iya. nuraninya. Kalau dia mengatakan itu persembahan untuk berhala, Iya. ya udah kita nggak usah ikut. Pak. Iya, dia bilang itu babi ini kan nggak boleh. Oh, nah. Ya, jadi Iya. konteksnya di situ ya kita hargai Iya. orang yang punya makanan yang untuk dipakai untuk berhala. Betul. Tapi makanan yang sama ini mungkin kalau kita makan di rumah ya bebas Bebas. aja. Jadi kita menghargai orang lain di sini kan. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa ambil dari sini Pak Asyong, Pastor Asyong, Iya. terkait ayat yang kita baca. Jadi apakah itu berguna? Ini menjadi jadi ada beberapa poin menjadi self control kita. Betul. Apakah Ya kan? berguna? Apa berguna nggak ini? Iya. Bisa nggak sih nanti aja kita? Ah, Ya kan? benar. Bisa nggak sih kita tunda aja Bisa. demi menjaga ini, gitu kan? Betul. Kedua, ya Paulus mengajarkan supaya kita ini nggak diperhamba oleh segala sesuatu, Betul. ya kan? Iya. Emangnya kita ini nggak bisa membuat kebijaksanaan yang lain? Apakah udah pokoknya saya mau kekeh, maunya itu, gitu kan? Iya. Jadi kita ini sebenarnya bebas, tapi kita juga jadi tidak bebas di situ. Bebas. Jadi seolah-olah kita bebas, tapi kita kok jadi nggak bebas di situ Iya, kan? iya. Justru kita menggunakan kebebasan kita untuk saya tidak menggunakan kebebasan ini. Jangan. Benar Tapi nggak? kalau ada keberatan hati nurani seseorang kan ya Betul. Kita gunakan kebebasan kita untuk tidak melakukan ketidakbebasan itu. iya itu Ya. keberatan hati nurani. Tidak bebas itu juga adalah karena kita bebas. Betul. Benar nggak Pak? Iya betul. Saya bebas nggak merokok. Ya, Betul. kenapa kalau saya nggak merokok? Betul. Itu karena saya masih punya kebebasan. Betul. Bebas. Pak Fendi mau merokok, silakan. Iya. Tidak merokok, Silakan. silakan. Iya. Tapi Dua-duanya bebas. Bebas, tapi kalau ada keberatan hati nurani seseorang melihat Pak Fendi sering berbicara di mimbar-mimbar kekristenan, kok merokok. Nah, itu kan jadi batu sandungan, Jadi tidak membangun. tidak ya kan? membangun. Nah, yang ketiga, nah yang tadi ya, ada bertiga, apakah itu membangun? Nah, jadi ini adalah 3 macam self control kita nih, anak-anak Ya. Tuhan ya, orang-orang Kristen, orang-orang muda, anak-anak remaja ini harus belajar 3 ini nih. Ya. Pak, ini kan zamannya internet, bebas dong main internet, sebebas-bebasnya. Mau lihat TikTok, mau lihat YouTube, mau lihat apa aja, mau chatting, WA berjam-jam, bebas, Ya. ya kan? Tapi apakah itu membangun? Ya. Apakah itu menolongmu menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, di depan orang tua, dan juga sekolahmu? Jangan sampai gara-gara kebebasan itu sekolah jadi terganggu. Betul. Seperti itu ya. Nah, kenapa Paulus menyampaikan hal ini? Ini ada 3 poin juga nih Pak, Ya. ya kan? Ah, Kenapa Paulus sepertinya dia itu berdamai? Kadang-kadang dia juga berdamai dengan kebebasan. betul. Ya tadi Pak Asyong bilang, oh kalau karena hati nurani kita mengatakan bahwa ini nggak apa-apa nih kalau kita Ya. kita sepertinya toleransi Ya. kebebasan ya. Nah coba ayat 31-nya Pak. Ayat 31. Ya. Aku menjawab, Ya. jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dasar nomor 1 Kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan. Iya. Kalaupun kita misalnya ya sudah, saya nggak usah makan deh. Ya. Saya turutin deh nggak makan. deh. Betul. Itu saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Ya kan? Ingat. Ingat itu. Jangan semau-mau kita. Iya. Sebenarnya kita kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebetulnya kita tidak berhak atas Diri kita. lagi. Kadang-kadang orang suka lupa diri. Iya. Dia bilang anak raja, sudah anak orang itu saja anak raja. Apapun dia hajar. Nggak bisa begitu. Jadi kepentingan diri kita sendiri itu sudah harus kita tekan. Tekan. Gitu kan? Jadi ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, ayat 32. Ayat 32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Tuhan. Nah, kita jangan bikin orang lain itu jadi tersandung. Iya. Ya kan? Jangan bikin Betul. dia kaget, pikiran- shock gitu. Pikiran ada curiga dengan sikap betul, kita itu, ya betul. kan? Nah, yang ketiga, ayat 33-nya, Pak. Ayat 33, sama seperti aku juga Ya. berusaha menyenangkan hati semua orang
dalam segala hal, Ya. bukan untuk kepentingan diriku, tetapi Untuk untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi kalau Wow. misalnya Paulus ini dia beradaptasi dengan budaya ini, budaya itu, dengan kebiasaan ini, kebiasaan itu tujuannya bukan untuk kepentingan dirinya Iya, sendiri, ini. tetapi supaya Injil bisa diberitakan dan dia boleh memperoleh keselamatan. Amin. Ya, beberapa episode yang lalu kita sudah bicara tentang sunat, bicara tentang budaya kan, budaya. Nah, itu bukan berarti bahwa kita nggak bisa mengikuti budaya itu. Silakan melakukan budaya itu, tetapi ingat jangan sampai Tuhan didukakan di situ. Jangan Tuhan sampai tidak Tuhan dimuliakan. Iya, Tuhan tidak dimuliakan. Ya, ya. Silakan kita Oke, ikut oke. acara-acara seperti itu, tetapi jangan sampai Tuhan direndahkan, Direndahkan. ya kan, didukakan di Iya. situ. Jadi kita tetap boleh bergaul sama orang lain, tetapi tujuan kita untuk menyelamatkan dia. Betul. Ya. Ini satu paradoks pergaulan hidup lah. Ya, Satu paradoks pergaulan hidup. betul. Ya. Kita lihat di sekitar kita ini ada banyak sekali kebebasan yang kita boleh nikmati. Banyak. Tapi Iya. kalau kita tahu kalau itu Tuhan tidak dipermuliakan, ya kita harus keluar dari situ. Ya, misalnya contohnya Pak ya, kalau misalnya kita dalam pergaulan ketemu Ya. orang-orang yang istilahnya kalau ngomong kasar cabul lah. Ya. Mereka suka bicara gitu-gitu, tetapi ketika kita datang, Ya. mereka tahu kita hamba Tuhan. Ketika kita datang mereka diam. Ya. Tetapi mereka mulai singgung dikit dan kita timpali sesuai dengan apa yang mereka kebiasaannya itu. Ya. Nah, itu bukan menyelamatkan mereka karena kita turut Iya. dalam kubangan itu, Betul. dalam dosa-dosa itu. Contohnya di grup WA lah misalnya, Iya. di grup pertemanan, Iya. kantor, sekolah, alumni segala macam. Itu pasti ada postingan-postingan yang tidak. Betul. Kadang-kadang suka postingan tidak baik. Iya. Nah, itu kita hindari lah. Betul. Begitu. Jangan sampai kita menjadi Eh, bensin di situ. Betul. Bahkan jadi bensin, jadi provokator. Jadi provokator. Orang jadi ribut. Iya. Ya, Nah, itu jadi. Tapi kita juga tidak menjauh dari mereka. Iya. Kita juga bisa secara dewasa melihat bahwa itu pertemanan dan kita justru ingin menyelamatkan mereka. Ada misi situ. Kita mungkin bisa mengarahkan kepada postingan-postingan yang positif. Yang positif Postingan-postingan tentang yang baik. firman-firman Tuhan, Iya. tentang bagaimana sikap hidup. Ya, kan menyadarkan banyak mereka. hal yang bisa banyak di-sharing. banyak hal Ya, Pak. yang Kesempatan positif. itu Betul. ada asal kita mau masuk dalam sesuai apa yang Tuhan mau. Ya. Bukan apa yang manusia mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena Betul. Tuhan mau ini supaya kita semua selamat, Pak. Betul. Karena waktunya kan seperti Bapak bilang tadi nggak tahu kapan. Betul. Iya kan? Kalau tahu-tahu dipanggil, aduh, terlambat Pak. Makanya Berhenti waktu. persiapan. Saya pun dalam seperti ini, saya berusaha ajak teman-teman, mari kita layani Tuhan dengan cara kita bagaimana sharing-sharing tentang kebaikan kehidupan sehari-hari yang harus kita buat, Pak. Bukan seenak-enaknya seperti macam-macam yang kita lihat dunia ini, tapi kita harus selalu membawa diri kita sendiri bahkan kepada sahabat-sahabat kita kepada hidup yang berkenan, hidup yang benar. Maka dari itu, marilah selagi masih ada waktu dan kesempatan, karena nanti ada waktunya lagi kita tidak bisa bekerja. Betul. Ya, Jadi, gimana? itu bagaimana kita memaknai kebebasan di dalam Betul, hidup ini. memaknai kebebasan. Ya, Betul. so, jadi seperti Paulus katakan tuh di 1 Korintus 8 dan 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Iya. Ada kata-kata lemah di situ. Iya. Ya kan? Betul. Pak Pendeta Asyong aja hobinya begitu. Iya. Ya kan? Kebiasaannya begitu, perkataannya begitu, ya apalagi kita nih jemaat lebih bebas lagi dong. Ini Iya. kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang betul. orang-orang yang lemah. Yang lemah. Tidak semuanya orang kuat. Tidak Betul. semuanya bisa melihat, itu kan Pak Asyong cuma bercanda aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak Belum semua orang tentu. bisa melihat seperti itu. Maka Kadang hati-hati. ada orang yang lemah melihatnya
oh berarti kita diizinkan untuk melakukan Nah, lebih buruk lagi daripada itu. Itu Ya, saya pun ini belajar. bahaya sekali seperti itu ya. Betul. Saya jadi- juga belajar, Pak. Jadi kita sekarang ini diajarkan oleh Paulus bagaimana memaknai kebebasan, mana yang bisa dilakukan, mana yang do, mana yang don't, gitu ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tidak boleh. ya. Nah, jadi kiranya Roh kebenaran, Roh Kudus lah, ya, yang memampukan kita, memberikan kita hikmat supaya kita mampu benar-benar mengelola kebebasan kita ini, ya kan, Benar. dengan benar. Iya. Jadi ingat, kebebasan itu bukan berarti kita harus melakukan seperti yang orang lain lakukan juga, sebebas-bebasnya, tetapi ada pilihan yang lain bahwa kita bebas untuk melakukan ketidakbebasan itu. Iya. Ya, kita juga bebas untuk mengatakan tidak, kita juga bebas mengatakan don't atau no di situ, ya, itu juga kebebasan kita. Iya. Karena ada hal yang harus kita jaga nih, ya kan? Betul. Kemuliaan Tuhan, ya kan? Iya. Dan juga ini kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, ada Iya. kepentingan yang lain juga harus kita pertimbangkan. Betul. Dan kita punya misi juga untuk menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan. Jangan sampai gara-gara kita Injil ditolak, ya kan? Iya. Wah, percuma ngomong-ngomong tentang kebenaran. Udahlah, jangan ngomong Ya, kamu ini nggak bener orangnya, ya kan? ngomong kebenaran. Kita ngomong kebenaran firman Tuhan, perilakunya perilaku nggak benar nih. Ya, kita ada yang mengatakan hamba Tuhan tuh orang hidup di akuarium, ya kan? Iya. Sebetulnya bukan hamba Tuhan aja, semua orang semua juga, orang ya, semuanya orang hidup seperti di akuarium. Semua orang bisa lihat kita. perilaku dan Perilaku tingkah laku kita. kita. Kita harus terus berusaha sekeras mungkin, Ya. selama kita masih hidup, punya bijaksana lah, ya. Amin. Itu jadi kita Ya. bersyukur hari ini kita diajarkan oleh Paulus tentang gaya hidup nih. Bebas tapi tidak bebas. Bebas tidak bebas. Nah, itulah gaya hidup orang Kristen. Haleluya. Silakan Pak Syam. Saya rasa luar biasa pembahasan ini, kita belajar. Saya pun juga dapat pelajaran ini. Kalau kita memang bebas di dalam Tuhan, tetapi ada ketidakbebasan yang harus kita jaga. Bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan, apakah yang kita perbuat itu memuliakan Tuhan apa enggak. Nah, saya percaya hari ini kiranya Tuhan juga membuka wawasan kita semua, supaya apa yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita masing-masing berkenan pada Tuhan. Karena kita tidak tahu waktu kita masing-masing kapan. Ingat, karena Tuhan mengasihi kita, jangan sia-siakan kebebasan itu. Saya percaya saudara, kami semua diberkati oleh Tuhan, terus-menerus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa supaya biar termeterai dalam kehidupan kita. Syukur dan terima kasih bila kami boleh berbicara pada hari ini, dan kami percaya Tuhan terus bekerja untuk kami lebih lagi diingatkan, untuk kami lagi diwaspadakan akan kehidupan yang kami buat. Dan juga kepada teman-teman sahabat-sahabat kami yang mendengarkan, Tuhan tolong bagaimana melakukan kebebasan tapi tidak bebas di dalam Tuhan. Kami percaya semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Semua ini terpujilah nama Tuhan saja, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes.